Selamat pagi Jemaat JCC Cijantung. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Sama-sama kita akan belajar lagu baru. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau masuki gerbangnya dengan puji-pujian pada pagi hari ini. Come on semuanya, tepuk tangan di atas kepala kita. Siap menari bagi Tuhan. Katakan goyah bersamamu. Kau Tuhan hidup di hatiku. Kini ku bersuka dalam. Takkan pernah ku lepaskan. Takkan pernah ku lepaskan genggaman tanganmu. Aku telah kuasa darahmu. We sing. Ku kan menari bersorak-sorai dengan segenap kekuatanku. Ku kan menari untukmu selamanya. Oh oh oh, oh oh oh. Mari menari bagi Tuhan. Jempolnya boleh diangkat. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kegelam, aku tak takut bahaya. Kau ada dan kau menghiburku. Come on, we say takkan pernah ku lepaskan. Kuasa ku kan menari bersorak-sorai dengan segenap kekuatanku. Ku kan menyanyi untukmu selamanya. Oh oh oh, oh oh oh. God is fighting for us. Who can be against us? God is fighting for us. Who can be against us? Katakan, God is fighting for us. Who can be against us? God is fighting for us. Who can be against us? Hey. Tangan terangkat, katakan God is fighting for us.
Semua memberikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Dia layak diagungkan. Dia Tuhan yang selalu setia, amin. Dalam musim apapun, Dia selalu siap menolong kita. Dia Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Silakan duduk saudara. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, setiap tangan terangkat. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Kamu dengan iman katakan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, we sing. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan, kami menyembah-Mu pada pagi hari ini karena Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku,
menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, dan Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Come on, sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini. Dia Tuhan yang layak dipuji. Dia gak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dia selalu setia, pertolongannya tepat waktu. Dia pernah menolong kita dan Dia masih sanggup untuk bisa menolong kita. Dia Tuhan yang gak pernah ingkar janjinya. Come on, begin to worship Him, begin to lift Him up in this place. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Kristus. Tuhan yang gak pernah menolong kita, Tuhan yang gak pernah lupa menolong kita, Tuhan yang selalu setia menolong. Dia Tuhan yang layak diagungkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Kami ada pagi hari ini semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang masih sanggup menolong kami dalam keadaan apapun. Dalam situasi apapun Tuhan, Kau gak pernah ingkar janji Tuhan. Terus beracaralah Tuhan di dalam ibadah ini. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Amin. Shalom. Satu kehormatan bagi saya untuk boleh melayani Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. So, what did you do or what were you doing ketika COVID-19 ini menyerang kita, saudara? Apa yang Anda kerjakan? Dan sebagai hamba Tuhan tentunya saya hanya berharap dari Tuhan, that's it. Kenapa demikian? Karena saya tidak memiliki pekerjaan lain. Saya hamba Tuhan 100% ya, pure gitu. Bahkan di hadapan saudara saya mau katakan saya tidak memiliki deposito 1 sen pun juga. Tidak punya saya.
Tuhan hakim saya. Dan tabungan saya itu kadang menyenangkan, kadang mengerikan. Ya, kita naik turun. Gitu. Tapi hebatnya Tuhan kita, ya, bukan pada saat kita sedang bersuka cita atau dalam keadaan senang, terus Anda bilang Tuhanmu itu Allah yang dahsyat. Tapi justru in COVID-19, ketika ada di dalam serangan, di dalam tekanan, Albert katakan 3 tahun dia bangun tempat ini. Karena kalau tidak 3 tahun, maka tidak ada cerita. Halo, because our God has His own story. Jadi kalau Anda baca kebenaran firman Tuhan, jangan hanya baca sejarahnya saja, saudara. Tapi saya dan Anda harus terlibat di dalam cerita Tuhan itu. Amin. Because our life, hidup kita adalah cerita Tuhan. Betul. Anda terlibat di sini, ya. Bahkan saya lihat di bawah itu, saya melihat bagaimana orang-orang yang memberkati. Justru di saat-saat pembangunan. Dan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Ya, pada saat COVID-19 terjadi, sudah selesai pekerjaan di sini. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya seperti terbelenggu, saudara. Seperti diikat. Tidak punya penghasilan apa-apa. Bahkan istri saya dan anak-anak saya tidak berani lagi meminta apapun. Karena dia tahu. Saya bilang, Ma, itu pekerjaanku. Sekaligus itu adalah pelayananku. Itu juga profesiku. Dan itu adalah hidupku. Dan hari ini kalau aku tidak mendapatkan apa-apa, berarti Tuhan juga mengizinkan aku untuk tidak mendapatkan apa-apa. Halo. Ya. 1 sen pun gak dapat. Tapi dengar baik, saudara, saya tidak berpindah profesi. No. Still servant of God. No. Saya tidak lakukan apa-apa. Saya hanya bilang, God, this is my life. So, you provide me. Kau yang menjagai, kau yang memenuhi aku. That's it. Mau setengah mati kek, mau mati kek, tetap hamba Tuhan. Pernah mengalami masa-masa hebat dengan Tuhan. Pernah alami. Tapi hari ini juga pernah mengalami hal-hal yang tidak hebat. Dan Tuhan bilang, it doesn't mean, bukan berarti bahwa dia tidak hebat. Tapi dia ingin saya dan Anda memiliki 2 hal. Yang pertama, membawa kita dekat dengan Tuhan. Kalau ada masalah dan persoalan, dengarkan baik, saudara. Membawa kita dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, itu membawa kita naik. Halo, naik. Bukan turun, naik. Dalam skala apa? Imannya naik. Apa? Kasihnya naik. Apa? Pengharapannya naik. Apa? Kekudusannya juga naik. Amin, saudara. Apa? Kedekatannya, kebaikannya, ketaatannya, kesetiaannya naik. Nah, saudara tahu, saya buat satu acara namanya One Worship Night, dan selama yang pertama, first period itu 111 hari. Dan saya mau bersaksi di hadapan saudara, tidak pernah 1 hari pun kami tidak memiliki makanan. Dan itu diberi oleh siapa? Oleh burung-burung gagaknya Tuhan. Istri saya tidak masak. Tapi 111 hari ada aja orang kirim. Dari yang namanya ayam dibakar sampai ayam direbus. Belum pernah kami mendapatkan ayam yang hidup, belum. Tapi sudah dikelola sedemikian rupa oleh Tuhan, keren. Ikannya juga demikian. Dan anehnya dari orang-orang yang saya tidak kenal sama sekali. Itu satu cerita Tuhan yang saya akan bawa mati. Saya nggak kenal.
Kalau saya sebut mungkin salah satu dari Anda, tapi saya tidak kenal. Dan saya bilang sama istri saya, mulai hari ini kita harus percaya bahwa tiap hari Tuhan akan memberi makan kita. Pernah satu hari karena acara jam 9 malam, ya Pak, sampai jam 9 kurang 15, ternyata hari itu tidak ada satupun orang yang mengirim. Dan istri saya berbisik sedikit, ini hari kayaknya nggak ada yang kirim. Terus saya jawab, pasti ada. Tapi ini 15 menit lagi acara berlangsung. Iya, 15 menit bagi Tuhan itu panjang. Bagi kita memang terasa pendek. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Udah siap-siap saudara, di hadapan kamera. Tiba-tiba di bawah terdengar suara duk duk duk. Anjing kita berempat. Wow, 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 wow. Berarti ada malaikat Tuhan. Pembantu buka, terus dia lari ke atas dengan dua bungkusan penuh. Istri saya tanya, dari mana? Dia bilang belum tahu namanya siapa. Istri saya bilang taruh aja di meja makan. Nanti setelah acara baru kita makan. Selesai acara kita buka itu, waduh, berkatnya juga. Semakin lama Anda menunggu, semakin hebat itu berkat. Dengarkan baik. Ini bukan hanya karang mengarang, making up the story. I'm telling you the truth. Semakin lama kita taat dan setia, semakin hebat itu berkat Tuhan memberkati Anda. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, oleh sebab itu hari ini saya mau berkata sedikit dan according to the subject, ya, dari apa yang saya boleh dengar dari gereja di sini tentang hubungan suami istri. Makin lama rasanya justru kenapa COVID semakin terjadi gempa bumi gitu. Menurut saya semakin ada COVID seperti ini, rasanya bukan hanya mendekatkan kita dengan Tuhan, tapi dengan keluarga juga, saudara. Halo, I am a family man. Saya ini lelaki keluarga gitu. Dari dulu. Dan ternyata menjadi seperti itu sangat menguatkan kita. Oleh sebab itu, bagi saudara yang hari ini dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi family man, or family woman, or family children, saya mau katakan itu adalah rencana Tuhan. Ada begitu banyak dosa, ada begitu banyak perbuatan tercela yang dilakukan oleh umat manusia. Bahkan sampai hari ini Anda bisa melihat, sudah dibegitukan saja orang masih aja belum bertobat. Ini baru COVID-19, there will be COVID-20. COVID-21, 22, 23, baru 19 orang udah teriak. Pak nggak punya pekerjaan, Pak nggak punya uang lagi, semua juga berteriak, saya juga berteriak. Tapi kan ada Tuhan. Oleh sebab itu jangan jadi Kristen teori, jadilah Kristen pelaku, saudara. Halo, jangan suami teori, jangan istri teori, jangan jadi hamba Tuhan pendeta teori. Tuhan sedang menuntun saya memang untuk menjadi hamba Tuhan pelaku. Bukan jadi Kristen teori, bukan jadi pendeta teori, hamba Tuhan teori aja. Tapi juga harus melakukan, kasih itu harus dilakukan. Iman itu harus diejawantahkan, saudara. Ibadah itu harus dilakukan, bukan hanya dengar firman. After this, setelah ibadah harus dilakukan itu firman. Kita harus menjadi the doer, pelaku. Coba kita lihat ayatnya. Kita akan baca bersama-sama, saudara, yaitu di dalam Efesus pasal yang kelima, ya, ayatnya yang ke-32, saudara, ya, 32 dan ayat yang ke-33. Ayo, masih ada 24 menit ke depan. Ayo baca sama-sama, saudara. 1, 2, dan 3. Rahasia ini besar, kecil atau besar? Besar. Kalau Tuhan sudah bilang rahasia, ya, confidential,
secret, official, saya mau katakan buat saudara bahwa itu berarti sesuatu yang apa ya? Yang memang dia tidak mau katakan kepada banyak orang. Rahasia. Saya punya bahasa rahasia dengan istri. Saya punya hubungan rahasia dengan istri yang orang lain ada banyak hal tidak boleh tahu. Kalau istri saya ada di satu resepsi, terus dia pakai bahasa dia yang ngerti cuma saya. Gini nih, Pak. Udah, saya udah ngerti. Saya nggak akan bilang, ampun Ma, hampir 30 tahun kita menikah, bahasa lu susah banget sih. Istri saya kadang-kadang nggak usah ngomong, kasih lihat muka aja. Saya udah tahu. Terus saya bilang, Ma yuk pulang, mukanya berubah lagi. Yuk, ayo. Ada kadang juga dia melakukan tugas, kelihatannya tertawa, saya juga tahu dia nggak senang. Kenapa? Itu rahasia between us. Dan saya mau katakan buat saudara, ketika Rasul Paulus katakan kepada jemaatnya di Efesus, ya, inspired by the Holy Ghost, dia katakan rahasia ini besar. Amin saudara, bukan kecil. Jadi between siapa? Between God and you, between God and me. Jadi ini rahasia sedang diungkapkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang memiliki rahasia dan dia mau ungkapkan, saya mau katakan buat saudara bahwa ini adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang incredible, sesuatu yang awesome gitu, yang mesmerizing gitu. Nah, rahasia apa? Terus kita baca terus, rahasia ini besar. Terus apa saudara? Tetapi yang aku maksudkan ialah apa saudara? Hubungan Kristus dan jemaat. Walaupun nanti kita lihat hubungannya suami istri, tetapi di dalamnya yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bukan hanya tentang suami istri, tapi bicara tentang skop yang lebih besar, yaitu antara Kristus sebagai kepala gereja, saya dan Anda sebagai jemaat. Jadi kalau Anda suka nonton di medsos, orang-orang yang beralih iman, saya mau katakan buat saudara, karena mereka tidak tahu itu rahasia. Halo. Ada orang yang menjual hak kesulungannya, saya mau katakan buat saudara, karena dia tidak tahu rahasia ini. Yaitu tentang hubungan Kristus dan jemaat, itu adalah sesuatu yang besar. Sangat besar. Dan diwakili, represented by, diwakili oleh apa? Suami istri, oleh pernikahan, saudara. Jadi kalau COVID-19 keluarga berantakan, saya mau katakan buat saudara, kita dengar pengajaran dari mana itu? Semakin bermasalah harusnya semakin kuat. Saya datang ke tempat ini berapa tahun yang lalu, sampai hari ini tidak pernah berubah. Istri saya dampingin, anak-anak saya dampingin, adik saya dampingin, keponakan istri saya dampingin, nggak ada yang berubah. Kenapa demikian? Karena kita tahu itu rahasia yang besar, bahwa hubungan kita dengan Kristus itu lebih dari segalanya, saudara. Halo, saya dan Anda beriman kepada Kristus itu lebih dari segalanya, lebih dari makanan, lebih dari COVID-19. Hari-hari ini kita akan masuk di dalam satu peristiwa lagi yang mungkin bisa mengerikan. Krisis ekonomi, resesi ekonomi, depresi ekonomi. Dan itu akan masuk di kuartal kedua dan kuartal yang ketiga. Sudah hampir 10 dan 12 negara masuk dan berteriak resesi. Kalau Anda baca di koran, di medsos, kita bisa melihat juga bagaimana terjadi kegelisahan, satu pergeseran, satu peristiwa besar yang akan segera terjadi. I don't know yet. Tapi saya mau beritahu buat saudara, biarpun itu ada di depan, tapi kita punya rencana dari Tuhan, yaitu rahasia besar yang sudah diungkapkan kepada kita. Bahwa our God, Tuhan kita lebih hebat daripada resesi. Lebih hebat daripada krisis, lebih hebat daripada depresi. Memang
sengaja iblis sedang melakukan itu, menghancurkan keluarga Tuhan. Tapi tetap bertahan, saudara. Karena apa? Karena saya dan Anda tahu rahasia ini. Amin. Rahasia yang pertama yang mau diungkapkan oleh Tuhan, coba kita lihat di dalam ayatnya yang ke-26 dan ayat yang ke-27 dari Efesus pasal yang kelima. Ayo, secara sistematis dan simple dan secara shortly kita bisa melihat ini. Rahasia yang pertama, coba baca ayat yang ke-26 dan 27. 1, 2, 3. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Rahasia yang pertama, Anda pernah dengar kata fit and proper test? Anda pernah dengar itu? Fit and proper test? Setiap anggota atau wakil rakyat DPR ataupun pejabat-pejabat pemerintah yang dilantik sebelumnya harus melewati tahapan awal ini. Fit and proper test. Fit. Saya mau katakan buat saudara hari ini, Anda dan saya dipanggil untuk diberkati. Setuju, saudara? Dan ketika Anda terima Yesus sebagai juru selamat, you have already being fit. Fit. Apa itu? Fit, mampu, seger, bagus kondisi. Orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang mampu bertahan sampai dia datang kali yang kedua. Halo. Kalau dia nggak mampu, bilang saja, memang jangan-jangan dia nggak dipilih Tuhan untuk itu. Saya dan Anda sudah dipilih, you are fit. Anda dan saya seger, kuat, bertahan dalam situasi kondisi apapun. Mau krisis, mau resesi Pak, ekonomi, mau depresi. Saya mau katakan tidak ada satupun di ruangan ini yang tertimpa dengan masalah ini. Kita akan tetap kuat. Ini dikatakan tentang suami, tentang istri. Gini-gini juga apa enggak stres? Stres Pak Albert, stres. Tapi hebatnya fit. Kenapa fit? Kita tanya dulu nih yang satu. Dia juga belum tahu, dia belum pernah dengar khotbah ini. Dia pernah mengatakan kepada saya di hadapan ratusan orang, puluhan orang lah, bahwa saya menikah dengan suami, lelaki, pria yang gak pernah apa mah? Gak pernah stres. Padahal stresnya banyak. Saya gak pernah kasih lihat muka busuk. Ya ada 2 putri saya, gak pernah. Pak, aku mau minta uang kuliah. Enggak ada, enggak pernah. Seumur hidup saya enggak pernah. Pernah? Pernah? Sekarang mereka menempuh S2 ini. Bulan Desember yang satu selesai untuk Maret, yang satu juga sedang menyelesaikan untuk masuk teologi. Kenapa teologi? Dia bilang, aku cinta Kristus. Dan yang kedua, Papa jadi teladan dalam hidupku. Is that right? Bukan pria laki-laki yang memerintah, suami-suami yang menindas, enggak. Cuma saya bilang sama istri, Ma, hari ini aku gak ada uang nih ya. Tapi aku percaya bahwa Yesus pasti menjaga aku. Pasti menjaga kita. Pernah satu hari dia telepon dari luar negeri dan dia bilang, Pak kirimkan uang punya gak? Padahal saya punya banyak kebutuhan. Saya bilang sama istri, sampai detik ini, pernah saya katakan, saya tanya buat apa? 350 juta loh saudara. Pada saat itu memang untuk biaya yang lain. Saya baru mendapatkan sesuatu dari jual kiri kanan. Terus saya bilang, Pak boleh gak kirim 350 juta? Buat apa sih mah? Enggak.
Ngapain sih perempuan kayak begitu? Ngapain sih istri? Because I know for sure, I do know for sure. Saya menikahi perempuan yang baik. Perempuan yang ada di samping saya. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan. She is the mother of my daughters. Titik. Nanti kita hitungan ya Pak. Pulang, duduk kamu di depan. Hitungan. Sampai detik ini. Because I know. Memang buat kebutuhan. Amin. Sebaliknya dia juga begitu. Kalau saya beli sesuatu atau apalah, dia nggak pernah, buat apa sih? Kemana sih uangnya selama ini? Atau kunci pintu kamar terus nggak mau berbicara? Enggak, tetap. Sama anak-anak saya juga demikian. COVID-19 anak saya bilang, Papa, bulan Maret itu lagi hangat-hangatnya, lagi gawat-gawatnya. Papa harus bayar uang kuliah. Saya nggak bilang anak terkutuk, anak nggak tahu diri, anak setan. Gitu. Saya hanya bilang, oh iya, kapan? Terus dia bilang, 2 hari lagi Pak. Aduh Tuhan Yesus, hampir pecah pembuluh darah nih bos. Oh Yesus, 2 hari lagi saya. Iya, kan waktu dulu yang suruh aku S2 kan Tuhan Yesus melalui Papa. Benar. Saya mau bilang cuman Papa nggak sangka akan terjadi peristiwa begini. Papa cuma bilang, oke. Terus ya, tapi janji ya, kamu harus cum laude ya. Beres. Tuhan Yesus kerjakan kewajibannya, aku akan mengerjakan kewajiban. Oke. Bagian Papa di mana? Ambil uang dari Tuhan Yesus. Ya, oke. Papa ada ya? Ada. I love you Pak. I love you too. Dia jalan, saya juga jalan. Cuman biasa ke ruangan gelap bos. Kamar saya tutup semua. Naik ke lantai 3. Nangis sesungguhkan. Saya nggak nangis karena itu anakku, supaya dia lihat aku kuat, fit, and proper. Itu layak jadi hamba-Mu Tuhan. Tapi kalau begini terus digebuk-gebukin, ya siapa yang bisa tahan? Kan ngomongnya sama Tuhan. Saya nggak ngomong sama orang lain. Tidak lama istri saya gedor pintu. Sang, di mana kamu? Tuhan, ini juga salah satunya datang ini Tuhan. Tahu dengan berkat atau masalah. Begitu buka pintu, ya mah, ngapain kamu? Langsung taruh tas, biasa. Oh, itu tuh, ini belum bayar, itu belum bayar. Aduh Tuhan, benar firasatku Tuhan. Itu belum bayar, tapi mukanya ngesengit. Itu belum bayar, itu belum bayar. Gimana tuh Pak? Aduh, tapi aku tahu sih kamu udah gak punya apa-apa. Aduh, my lovely husband. Iya, beres. Kesiannya kamu. Iya, lo juga kesian sama kita. Sama-sama kesian dan patut dikasihani sama Tuhan. Layak. Enggak ke kanan dan ke kiri, ngemis. No. Tolong. No. Saya jemput itu kaki Tuhan. Please God help me. Lord, please help me. Please help me. Kalau ada sesuatu yang salah, ampuni aku. But please. Dan waktu aku jadi hamba-Mu, Kau yang memilih aku, kata firman, bukan aku yang pilih Kau. Berarti aku sudah masuk, lulus uji kelayakan dan kepantasan. Come on Lord, come on. Besok istri saya dapat telepon. Oh iya, tante, oh iya. Istri saya begitu kalau terima telepon. Ya. Aduh, kita dengerinnya bosan. Kita bertiga. Dia suka begini. Apa?
Itu selesai, saya selalu tanya, siapa itu? Ya orang punya masalah. Kenapa? Ya teman kita, sahabat kita. Kenapa dia? Dia bilang, ada tagihan udah lama, bertahun-tahun gak pernah tertagih, gak bisa. Jadi rasanya harus datang ke Pak Pendeta, Ibu Pak Pendeta. Memang begitu, jemaat suka begitu. Kalau tagihan yang udah susah, yang udah sampai bertahun-tahun, baru disuruh Tuhan. Tapi kalau yang tagihan gampang, gak pernah ada laporan. Istri saya, doain tuh Pak. Waduh udah masalah doain orang. Malam kita doain, nggak pernah sangka. Lusanya dia telepon istri saya. Bu, habis dia pergi tuh ambil tagihan. Luar biasa ya Tuhan ya. Udah berkali-kali ganti kasir, kas. Udah berkali-kali juga Bu, bertahun-tahun nggak pernah keluar. Hari ini Bu, saya keluar kontan cash. Istri saya udah nggak hahuk lagi, cuma, iya, wow, gitu. Saya bilang, wah ini udah teriakan Tarsan nih, wow. Terus istri saya bilang, amin Tuhan yang baik. Nah ini terus, ini yang buntutnya yang kita senang. Bu, saya transfer ya, itu tuh. Karena saya lihat perubahan di muka istri saya. Makasih ya. Aduh. Biar Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, biar seumur hidup Anda diberkati, luar dalam, keluarga, rumah tangga. Terus kayaknya mungkin ada dengar saya tambahin nih, haleluya. Tahu nggak dia transfer berapa? Saya nggak bicara soal uang. Saya cuma bicara tentang ketepatan Tuhan. Tunggu menantikan janji Tuhan itu layak dan baik. Dia transfer berapa? 21 juta? No. 25 juta? Enggak. Kan perlunya 28. Dia transfer 30. Aduh. Waktu istri saya bilang, Pak, aku mau cepet-cepet nih, kemana? Ya, ke bank lah. Ngapain? Ya bayar itu. Kuliah anak kita. Memang berapa dapatnya? 30. Transfer 28. Kalau saya tahu, saya doa lebih lama itu. Gitu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi rahasianya besar. Saya dan Anda sudah lulus uji kelayakan dan kepantasan. Jadi murid Kristus, jadi pengabdi Kristus. Dalam keterbatasan dan kekurangan dia lengkapi itu saudara. Dan yang kedua, coba Anda lihat di ayat yang ke-22. Ya, ayat 22. Sampai dengan ayat yang ke-25, yuk kita baca cepat. 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. 25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi kalau Anda mendapatkan suami Anda udah lulus fit and proper. Kalau Anda mendapatkan istri di dalam Tuhan, saya mau katakan dia juga telah lulus dalam fit and proper test. Jadi kalau ada kekurangan dan keterbatasan, itulah indahnya pernikahan. Saudara, itu adalah indahnya hubungan antara jemaat dengan gembala. Kalau ada keterbatasan, itu indahnya. Kalau ada kekurangan, itu indahnya. Nanti Tuhan bekerja di situ. Tapi soal sudah lulus uji kelayakan dan kepantasan, sudah. Yang kedua, ini bicara tentang to serve and to protect. Pernah dengar itu? Di dalam dunia kepolisian, to serve and to protect. Istri, to have to serve. Pagi-pagi, 4:30, jam 5 udah bangun nih. Udah masak air, to serve. Jadi suaminya juga nanti segar. Bertobat istri-istri yang bangun jam 8. Bertobat, terus nguap. Ini kayaknya mau disalib. Istri harus bangun lebih pagi. Halo. Karena apa? Ya tugasnya memang melayani. Sama jemaat pada Kristus. Gereja ini dibangun karena jemaat melayani. Harus. Gunanya suami apa? To protect.
Saya melindungi. Ada hal apapun lapor sama saya. Nanti saya lapor sama Tuhan. Gunanya gembala apa? To protect. Anda serve. Layanilah Tuhan. Ini hubungan besar, rahasia besar, saudara. Jadi kalau ada jemaat di sini yang tidak bisa melayani, saya mau katakan buat saudara, kesalahan itu. Layani. Entah jadi asyir di depan. Dari jauh mobil saya masuk sudah ada orang yang terus. Begitu masuk lagi ada cuci tangan di situ, ada semprot kaki. Pak, tolong Pak balik badan saya mau semprot. Saya pikir mau disemprot ini yang disemprot. Baguslah, puji Tuhan. Iya memang harus melayani Pak, Bu. Setuju? Kalau Anda belum melayani, tanya sama gembala. Tanya kepada ini tim penggembalaan, di mana layaknya kita. Itu. Jadi kalau hari ini Anda rasanya kesal melayani, kesalahan itu. Kalau hari ini saya boleh melayani, mau offline kayak online, itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Dan yang ketiga terakhir. Ya saya cepat. Coba Anda lihat di ayat yang ke-32 dan 33. Yuk, baca sama-sama. Ayat 24 maksud saya, ayat 24 dan ayat 28. Baca ayat 24 terlebih dahulu. 1, 2 dan 3. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Terus ayat 28-nya katakan apa? Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ini bicara tentang check and balancing. Ada kata terkenal itu kan? Jadi suami dan istri itu equal, balance. Pertama first check first gitu. Udah belum istri melayani? Sudah belum istri itu gunanya tunduk kepada suami? Udah belum? Jemaat udah seperti itu belum? Dan yang kedua, suami juga harus cek, sudah mengasihi belum? Kalau saya beli sesuatu, saya punya sesuatu, saya harus belikan istri saya juga. Nggak boleh saya keren sendirian, nggak boleh. Anda lihat istri saya keren, keren lah. Kadang-kadang dia bilang, Pak, saya mau ini, mau facial ya, facial lah. Pak, saya mau potong rambut, Pak. Saya mau ke salon ya, ke salon lah. Kalau kita lihat istri kita terus tiba-tiba pucat, kaku, gitu kerut-kerut banyak, ada juga kesalahan suami itu. Kayak mayat hidup, nggak pakai bedak, nggak pakai foundation. Aduh, saya suka kalau istri saya ke salon, siapa yang harus biayai? Kita. Nggak boleh kita bilang, Ma, pinggir jalan aja, coba. Suami juga begitu, kalau saya lagi mau potong rambut, dia juga nggak bilang, Pak di bawah pohon mangga, nggak begitu. Amin saudara, check and balancing. Nanti Anda akan bisa melihat bahwa rahasia ini besar, hubungan Kristus terhadap jemaatnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandangmu, buat seluruh karyamu. Oh Yesus, Engkau Raja termulia. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandangmu, buat seluruh karyamu. Oh Yesus.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Kau El Shaddai, penuh kasih dan sayang. Kau El Shaddai, memberi lebih dari cukuplah kasih-Mu. Pulihkanku, Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas.